Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, bagaimana keadaan pendidikan yang ada di Indonesia? Menurut data JPPI per 2 Mei 2024 mengatakan bahwa terdapat 3 hingga 3 juta lebih anak-anak yang ada di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan bahkan tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Sedangkan menurut data Ditjen Dukcapil mengatakan bahwa hanya terdapat 18,74 juta jiwa dari 280 juta jiwa yang ada di Indonesia yang dapat berpendidikan hingga perguruan tinggi, dan itu hanya mencakup sekitar 6,68% juta jiwa yang ada di Indonesia. Hal itu menyatakan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia masih sangat kurang sekali, karena untuk orang-orang yang mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi masih dalam angka 18,74 juta jiwa. Berbagai faktor yang membuat seseorang enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah karena kurangnya biaya, beasiswa yang tidak tepat sasaran, ataupun dari kemauan diri sendiri yang enggan melanjutkan pendidikan karena menganggap melanjutkan pendidikan akan menjadi beban untuk mereka ke depannya. Salah satu hal yang terjadi adalah anak jalanan, anak-anak usia produktif yang memilih menjadi pengepul sampah, pengamen, atau penjual koran di jalan. Hal itu mereka lakukan dengan alasan ingin membantu perekonomian keluarga. Adapun faktor lain adalah kekerasan dalam rumah tangga, tingginya biaya sewa rumah, dan biaya kehidupan sehari-hari yang membuat mereka semakin pesimis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak anak-anak yang tidak bisa membaca, menulis, ataupun menghitung. Mahasiswa adalah kelompok masyarakat terdidik di berbagai bidang, baik di bidang keilmuan maupun di bidang keterampilan. Menjadi mahasiswa adalah hak istimewa, dan dengan menjadi mahasiswa diharap menjadi agen perubahan atau pemicu terjadinya perubahan yang dapat berdampak positif. Mahasiswa turut serta dalam mengamati dan menganalisis isu yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat dalam kampus maupun masyarakat luar kampus. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk dapat berperan aktif dan membina diri serta menerapkan ilmu pengetahuannya di dalam masyarakat. Ada beberapa upaya pengaplikasian dalam membantu orang miskin, anak jalanan, dan juga anak terlantar. Yang pertama, melalui program-program pendidikan seperti seminar dan lokakarya yang dapat memberikan informasi penting terhadap hal-hal masyarakat miskin. Melalui advokasi atau kampanye untuk mempengaruhi masyarakat dan juga pemerintah dalam mengatasi isu-isu mengenai orang miskin dan juga anak jalanan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial dan juga kolaborasi antara organisasi non-pemerintah. Upaya lainnya yang dapat dilakukan mahasiswa adalah dengan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan kontribusi langsung mahasiswa kepada masyarakat terbelakang. Kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa adalah dengan memberikan bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan juga bantuan kebutuhan dasar yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Kami